Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafisa SPD. Saya mengajar fisika di SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi tentang induksi elektromagnetik yang ada pada kelas 12 semester dasar. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari induksi elektromagnetik, peserta didik diharapkan dapat: pertama, memahami induksi elektromagnetik; yang kedua, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi; yang ketiga, menentukan besar GGL induksi; dan yang keempat adalah menentukan besar arus induksi. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan pluk magnetik, di mana pluk magnetiknya yang kita lambangkan dengan C adalah banyaknya garis-garis medan yang menembus suatu bidang. Di sana dicontohkan ada suatu gambar, itu bidang seluas yang digambar yaitu dengan menggunakan warna kuning, ya, ditembus oleh suatu medan magnet yang berwarna hitam yang dilambangkan dengan huruf B. Yang pertama itu gambar A, menunjukkan bahwa garis-garis medannya menembus suatu bidang dengan sudut theta. Sudutnya dibentuk oleh garis-garis medan atau kuat medan itu yang dilambangkan dengan huruf B dan dengan garis normal, di mana garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang. Untuk gambar B itu yaitu untuk garis-garis medan yang menembus tegak lurus suatu bidang. Artinya berarti di sana sudut yang dibentuk oleh B dengan garis normal yaitu 0 derajat. Maka dari situ persamaan yang didapat pada gambar A bahwa C sama dengan BA cos theta. Dan pada B itu C sama dengan B kalikan A. Kenapa B dikalikan A? Karena kosinusnya yaitu tadi 0 derajat, kosinus 0 derajat sama dengan 1. Sehingga C-nya sama dengan cukup dengan B dikali A. Baiklah, dengan keterangan C tadi yaitu flux magnetik yang memiliki satuan Weber, terus B itu adalah induksi magnetik dengan satuan Weber per meter persegi atau dikenal juga dengan nama Tesla. A adalah luas penampang yaitu dinyatakan dalam meter persegi, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh B atau induksi magnetik dengan N. N-nya adalah garis normal. Baiklah, kita lanjutkan dengan hukum Faraday. Nah, di sini hukum Faraday, kita lihat percobaannya. Untuk membuktikan hukum Faraday, kita membutuhkan sebuah batang magnet. Terus ada lilitan kawat atau kumparan kawat dan galvanometer. Di mana galvanometer itu yaitu untuk menunjukkan bahwa di dalam kumparan itu nanti akan mengalir arus listrik atau tidak. Percobaan pertama di sini, jika kutub utara magnet dimasukkan ke dalam suatu kumparan tersebut, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan. Itu pada saat dimasukkan. Dan bagaimana pada saat dikeluarkan? Jarum itu pada saat dikeluarkan, ya, jarum tersebut akan menyimpang ke arah yang sebaliknya. Jadi tadi penyimpangan jarum galvanometer itu menunjukkan bahwa di dalam kumparan akan mengalir arus listrik atau tidak. Ya, itu arus listrik yang mengalirnya disebut dengan arus induksi. Jadi sekali lagi tadi
bahwa magnet batang yang ujungnya kutub utara, kalau kita masukkan ke dalam suatu kumparan, jadi pada saat dimasukkannya, maka jarum galvanometernya itu akan menyimpang. Berarti di situ menunjukkan bahwa adanya kuat arus. Dan setelah di dalamnya, kalau kita misalkan sudah masuk, kita biarkan, itu jarum galvanometer akan menyimpang ke 0 lagi. Jadi dia akan kembali lagi menyimpang ke kiri dengan menunjukkan angka 0. Jadi di situ berarti pada saat di dalam kalau kita biarkan tidak ada arus listrik. Dan kalau pada saat dikeluarkan itu baru ada arus listrik lagi. Begitu. Jadi arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan tersebut itu adanya suatu beda potensial. Nah, beda potensial tersebut disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Jadi istilahnya sama, tadi arus yang timbulnya itu disebut dengan arus induksi, terus GGL-nya juga disebut dengan GGL induksi. Baiklah, di sini untuk menyatakan besarnya GGL-nya. Nah, GGL induksi tersebut berarti sebanding dengan kecepatan perubahan fluks magnet. Kenapa sebanding dengan kecepatan fluks magnetnya? Tadi pada saat kita gerakan, baik masuk ke dalam kumparan maupun keluar, jarum galvanometernya akan menyimpang. Di situ. Dan kalau pada saat diam berarti tidak ada suatu penyimpangan, berarti tidak ada arus induksi. Maka di sini sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet. Nah, bisa kita perdalam lagi. Di sini kita menekankan tentang kecepatan. Jadi semakin kita gerakannya itu semakin kita percepat, di sini akan menunjukkan jarum galvanometernya akan lebih jauh penyimpangannya. Lain dengan kalau kita menggerakkannya pelan. Jadi di sana sebanding dengan kecepatannya. Jadi ini berlaku untuk yang masuk maupun yang keluar. Yang kedua, ternyata jarum galvanometer ini menunjukkan angka yang lebih besar lagi kalau jumlah lilitannya itu ditambahkan. Jadi di sini sebanding dengan jumlah lilitan. Kalau jumlah lilitannya banyak, berarti arus yang timbul akan semakin besar. Kalau jumlah lilitannya kecil, otomatis di sini arus yang dibutuhkan atau arus yang didapatkan itu akan semakin kecil. Dan begitu pula untuk yang ketiga, yaitu sebanding dengan kekuatan magnetnya. Jadi magnetnya di sini misalkan kita menggunakan magnet ukuran kelingking dengan magnet ukuran misalkan ini tangan. Itu yang akan didapatkan lebih besar yaitu untuk yang lebih besar. Misalkan tadi kelingking dengan tangan, berarti di sini yang sebesar tanganlah akan lebih besar arus induksinya. Jadi di sini sebanding dengan kekuatan magnetnya. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan suatu persamaannya. Jadi tadi karena besar GGL induksi itu sebanding yang pertama dengan kecepatan perubahan flux magnet, yang kedua sebanding dengan jumlah lilitannya, dan yang ketiga itu sebanding dengan kekuatan magnetnya. Maka di sini dapat kita buat persamaan secara matematiknya bahwa GGL itu yang kita lambangkan dengan seperti huruf E ya, itu sama dengan min N delta Pi per delta T. Di mana N-nya adalah jumlah lilitannya, delta Pi per delta T-nya adalah suatu kecepatannya. Ya, kecepatannya yaitu delta V per delta T, itu kecepatan perubahan flux magnetnya. Dan di sini juga bahwa GGL itu sama dengan min N ya. Delta tadi Pi adalah BA cosinus theta ya, BA cosinus theta. Berarti Pi-nya tinggal kita ganti dengan BA cosinus theta per delta T. Nah, itulah persamaan untuk GGL induksi. Ini adalah keterangannya, yaitu yang pertama bahwa yang seperti huruf E itu menyatakan gaya gerak listrik atau GGL induksinya dengan satuan volt. N-nya adalah jumlah lilitan.
C-nya adalah plug magnetik dengan satuan Weber, B-nya adalah induksi magnetik dengan satuan Weber per meter persegi atau Tesla, A-nya adalah luas pengantar dengan satuan meter persegi, T-nya adalah waktu dengan satuan detik atau sekon, dan θ-nya adalah sudut yang dibentuk oleh B dengan N, di mana N-nya adalah garis normal. Nah, di sini kita tinjau juga bahwa untuk GGL induksi ternyata bisa ditentukan oleh perubahan sudutnya. Jadi sebagai contoh di sini kami ambil gambar, itu ada suatu kumparan ya yang berbentuk segi 4 yang diletakkan di antara kutub utara dan selatan magnet. Ini kumparan ini yang berbentuk segi 4 itu kita putar. Ya, kita putar berarti di sini memiliki suatu perubahan sudut. Maka GGL-nya sama dengan N kalikan B kalikan A kalikan omega kalikan sin omega T. Tadi N-nya adalah banyaknya lilitannya ya, B-nya adalah induksi magnetiknya, A-nya adalah luasnya, omega ini yang baru, omega adalah kecepatan sudutnya. Di mana omega sendiri itu bisa kita cari dengan persamaan 2πf atau 2π per T, dengan F adalah frekuensi dan T-nya adalah perioda. Jadi tadi persamaannya adalah NBA omega sin omega T. Kalau nilai sin omega T-nya sama dengan 1, maka di sini GGL-nya disebut dengan GGL maksimum. Yaitu GGL maksimumnya berarti didapatkan NBA omega karena nilai sin omega T-nya sama dengan 1. Ini keterangannya ya. Tadi sudah saya sampaikan. Baiklah, kita ambil sekarang dengan hukum Lenz. Setelah kita tahu tadi hukum Faraday, sekarang kita mengenal hukum Lenz yang bunyinya bahwa arus induksi yang terjadi pada loop kawat atau kumparan akan berarah sedemikian rupa sehingga arah tersebut menentang perubahan yang menyebabkannya. Jadi di sini arah arusnya itu akan melawan arah arus penyebabnya. Oke, kita ambil sebagai contoh soalnya. Di sini yang pertama, bahwa sebuah lilitan kawat berjumlah 1000 lilitan mengalami perubahan flux sebesar 10⁻⁴ Weber dalam waktu 0,1 detik. Berapa GGL induksi pada lilitan kawat tersebut? Baiklah, kita lihat di sini. Tadi dikatakan di sini bahwa jumlah lilitannya adalah 1000 lilitan. Tadi diketahui lilitan adalah N. N-nya sama dengan 1000 lilitan. Mengalami perubahan flux. Tadi perubahan flux adalah delta P. Berarti delta P-nya adalah 10⁻⁴ Weber dalam waktu. Berarti waktu ini adalah delta T, yaitu 0,1 detik. Ditanyakannya adalah GGL induksi yang dilambangkan dengan huruf E. E sama dengan tadi persamaannya bahwa min N delta P per delta T. Tinggal kita masukkan saja. N-nya 1000, delta P-nya 10⁻⁴ per delta T-nya adalah 0,1. 1000 dikalikan 10⁻⁴ adalah 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 1 sehingga didapatkan hasilnya adalah 1 volt. Baiklah, kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan besar arus induksi dan GGL maksimum untuk sebuah kumparan kawat yang berbentuk segi 4 dengan banyak lilitan adalah 100 lilitan, dan luas penambangnya 4 kali 10⁻⁴ meter persegi yang memotong medan magnet 10 Tesla secara tegak lurus dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon dan tahanannya
bernilai 2 ohm. Baiklah, kita lihat sekarang. Kita kerjakan. Tadi diketahui di sini bahwa jumlah lilitannya adalah 100 lilitan. Jadi N-nya adalah 100 lilitan. Terus lanjutkan di sini luas penampang 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi luas penampang lambangnya adalah A, 4 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Terus kita lanjutkan lagi memotong medan magnet. Medan magnet tadi lambangnya adalah B. B-nya adalah 10 Tesla secara tegak lurus. Berarti secara tegak lurus tetanya sama dengan 90 derajat. Ya, tegak lurus di sini. Terus kecepatan sudutnya adalah 5 radian, berarti omega 5 radian per sekon dan R-nya adalah 2 ohm. Ditanyakannya adalah tadi yaitu besar GGL maksimum dan arus induksinya. Baiklah, kita jawab sekarang. E sama dengan min NBA omega sin 90. Ininya N-nya 100 kalikan 10 kali 4 kali 10 pangkat min 2. Ini milik A-nya. Kalikan 5 yaitu omeganya, kalikan sin 90 adalah 1 ya. Berarti didapatkan hasil GGL maksimumnya adalah 200 volt. Yang kedua bahwa I sama dengan GGL per R. Ya, GGL yaitu 200 per 2 sama dengan 100 ampere. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.